Adu domba dari mulut tetangga yang kejam bilang kalau aku membawa laki-laki lain saat suami tugas di luar kota, hingga aku diusir dari kompleks. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pagi itu, langit masih kelabu. Baru saja tersibak dari selimut kabut tipis yang menyelimuti kompleks perumahan kami. Aku berdiri di depan pintu rumah, memeluk erat jaket yang ku kenakan, mencoba menahan dinginnya udara pagi yang menusuk tulang. Di depanku, Mas Irfan sedang sibuk memeriksa barang-barang terakhir yang akan ia bawa. Tas ransel besar berisi dokumen penting, koper kecil berisi pakaian untuk 2 minggu ke depan, serta sebuah cooler box berisi bekal makanan yang kusiapkan semalaman. Sudah yakin tidak ketinggalan apa-apa? Tanyaku sekali lagi, mencoba menahan rasa cemas yang menggelayut di dada. Mas Irfan berhenti sejenak, lalu menoleh padaku dengan senyum kecil yang selalu berhasil membuat jantungku berdegup lebih kencang. Sudah, Sin. Kamu sudah membantu semuanya. Jangan khawatir berlebihan. Tangannya yang hangat meraih tanganku, memberiku usapan lembut di punggung tangan. Aku menghela napas panjang. Ini bukan pertama kalinya Mas Irfan harus pergi dinas keluar kota. Tapi entah mengapa, kali ini perasaan tidak enak terus mengusikku. Mungkin karena kali ini ia akan berada di luar kota lebih lama dari biasanya. 2 minggu penuh. Atau mungkin karena aku tahu betapa berat pekerjaannya belakangan ini, dan aku tidak bisa mendampinginya. Ardi masih tidur? Tanyanya sambil melirik ke arah kamar anak kami. Aku mengangguk. Iya, semalam dia tidur larut karena terlalu asyik main game. Kubiarkan saja, biar istirahat dulu. Mas Irfan mengernyit. Jangan terlalu dimanjakan, nanti susah bangun sekolah. Nanti aku bangunkan, tenang saja, jawabku sambil tersenyum. Suara mesin mobil sewaan yang akan membawanya ke bandara mulai terdengar dari depan rumah. Aku melihat seorang sopir keluar dan membantu membawa koper Mas Irfan ke bagasi. Dadaku semakin sesak. 2 minggu. 14 hari tanpa suamiku di rumah. Tanpa suaranya yang menenangkan di malam hari. Tanpa candaannya yang selalu berhasil membuatku tertawa di saat-saat penat. Sinta. Mas Irfan memanggil namaku pelan, menarik perhatianku. Matanya yang teduh menatapku dalam-dalam. Aku tahu ini berat buatmu, tapi aku percaya kamu bisa mengurus semuanya. Kamu selalu kuat. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba terasa panas di sudut mataku. Aku cuma takut terjadi sesuatu saat kamu tidak di sini. Ia menarikku ke dalam pelukannya, dan aku menempelkan wajahku di dadanya yang kokoh, menghirup wangi sabun favoritnya yang menenangkan. Tidak akan ada apa-apa. Kamu dan Ardi akan baik-baik saja. Aku akan telepon setiap hari. Oke. Aku mengangguk pelan, tidak ingin melepaskan pelukan itu. Tapi akhirnya, suara sopir yang memberitahukan bahwa mereka harus segera berangkat memaksa kami berpisah. Jaga diri, ya. Bisikku. Kamu juga. Ia mencium keningku, lalu berbalik menuju mobil. Aku berdiri di depan pagar rumah, memperhatikan mobil itu perlahan menjauh, sampai akhirnya hilang dari pandangan. Udara pagi yang tadinya terasa dingin, sekarang terasa lebih menusuk. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Ibu Sinta, pagi-pagi sudah melepas suami. Suara itu membuatku menoleh. Mbak Erlin, tetangga sebelah rumah, berdiri di halamannya dengan senyum tipis yang entah mengapa membuatku tidak nyaman. Aku memaksakan senyum. Iya, Mbak. Dinas luar kota. Wah, lama dong? Ditinggal sendirian nih, katanya. Matanya berbinar seolah sedang mencari-cari informasi. 2 minggu. Tapi biasa saja. Sudah sering. Hati-hati. Ya, rumah besar.
Cuma diisi perempuan sama anak kecil. Nanti ada yang iseng masuk. Aku mengernyit. Apa maksudnya? Tapi sebelum sempat bertanya lebih lanjut, ia sudah berbalik dan masuk ke dalam rumahnya, meninggalkanku dengan perasaan tidak enak yang semakin menjadi. Aku menghela napas, lalu kembali ke dalam rumah. Ardi masih terlelap, wajah polosnya begitu tenang. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, menatapnya dengan penuh kasih. Kita harus kuat, nak. Ayah pasti pulang dengan selamat. Tapi entah mengapa, kata-kata Mbak Erlin tadi terus bergema di kepalaku. Nanti ada yang iseng masuk. Aku menggigit bibirku. Kenapa aku merasa ini bukan sekadar peringatan, tapi seperti ancaman? Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak aman di rumah sendiri. Dan aku tidak tahu, ini baru awal dari mimpi buruk yang akan mengubah hidupku. Hari-hari tanpa Mas Irfan terasa lebih panjang dari yang kuduga. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan kosong di sisi tempat tidur yang biasanya diisi oleh suamiku. Aku mencoba mengisi kekosongan itu dengan kesibukan mengurus rumah dan Ardi, tapi bayang-bayang kesendirian itu selalu kembali menghantui di sela-sela aktivitasku. Pagi itu, setelah mengantar Ardi ke sekolah, aku memutuskan untuk berbelanja ke pasar tradisional di ujung kompleks. Aku butuh bahan-bahan untuk membuat sup ayam kesukaan Ardi, sekaligus mengalihkan pikiran dari kerinduanku pada Mas Irfan. Udara pagi masih segar, tapi langit sudah mulai terik, menjanjikan hari yang panas. Aku berjalan pelan, menikmati kesunyian kompleks perumahan yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Ibu Sinta, pagi-pagi sudah keluar rumah. Suara itu membuatku menoleh. Mbak Erlin berdiri di halamannya, mengenakan daster warna ungu yang sudah kusam, sambil memegang sapu lidi. Senyumnya lebar, tapi matanya tajam, seperti elang yang sedang mengincar mangsanya. Aku mencoba tersenyum ramah, meski ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat tengkuku meremang. Iya, Mbak. Mau belanja ke pasar sebentar. Sendirian saja? Tidak takut, ya? Ia melangkah mendekat, sampai aku bisa mencium bau minyak goreng yang menempel pada bajunya. Aku mengerutkan kening. Takut apa, Mbak? Mbak Erlin tertawa kecil. Suaranya seperti logam berkarat yang saling bergesekan. Ya, suami kan tidak di rumah. Rumah besar. Isinya cuma perempuan sama anak kecil. Kalau ada maling masuk, bahaya, loh. Jantungku berdebar lebih kencang. Apa maksudnya? Apakah ia sedang mencoba menakut-nakutiku? Atau, apakah ada sesuatu yang ia ketahui dan tidak ku ketahui? Alhamdulillah, kompleks kita aman-aman saja, Mbak. Jawabku, berusaha menjaga suaraku tetap datar. Aman. Ia mengangkat alisnya, lalu menoleh ke arah rumahku sejenak sebelum kembali menatapku. Ibu Sinta masih baru di sini, ya? Tidak tahu kalau 2 tahun lalu pernah ada pencurian di rumah sebelah? Waktu itu juga si empunya rumah sedang dinas luar kota. Aku menelan ludah. Sekarang aku mengerti mengapa perasaanku tidak enak sejak tadi. Mbak Erlin bukan sekadar mengobrol. Ia sengaja menanamkan rasa takut dalam diriku. Terima kasih atas peringatannya, Mbak. Tapi aku yakin tidak akan terjadi apa-apa, kataku, berusaha mengakhiri percakapan ini. Tapi Mbak Erlin tidak selesai. Ia melangkah lebih dekat lagi, sampai aku bisa melihat bintik-bintik hitam di gigi depannya. Ibu Sinta cantik, masih muda. Suami jauh-jauh, hati-hati saja. Nanti ada yang ngincer, malah jadi fitnah. Aku merasa seperti ditampar. Apa yang barusan ia katakan? Apakah ia dengan terang-terangan menuduhku akan berselingkuh? Mbak Erlin, suaraku lebih tegas sekarang. Aku tidak mengerti apa maksud Mbak. Aku istri yang setia, dan aku tidak akan pernah melakukan hal yang memalukan suamiku. Ia tertawa lagi,
kali ini lebih nyaring. Wah, jangan marah, Bu. Saya cuma ngasih tahu saja. Sebagai tetangga, kan, kita harus saling jaga. Tapi nada bicaranya sama sekali tidak bersahabat. Matanya yang kecil itu berkilat dengan kepuasan, seolah senang melihatku tidak nyaman. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang seperti ini. Baiklah, Mbak. Aku harus pergi dulu. Nanti pasar sudah ramai. Aku berbalik dan berjalan cepat, meninggalkannya sendirian di halamannya. Tapi aku bisa merasakan tatapannya mengejarku, seperti pisau yang siap menusuk dari belakang. Sepanjang perjalanan ke pasar, pikiranku kalut. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Mbak Erlin memang sengaja ingin membuatku tidak tenang? Atau, apakah ada rumor yang sudah mulai beredar tentang diriku? Aku tiba-tiba teringat pada tatapan aneh Bu Wati kemarin, ketika aku berpapasan dengannya di depan pos ronda. Dan bisik-bisik yang tiba-tiba berhenti ketika aku mendekati sekumpulan ibu-ibu di depan warung Bu Nur. Apakah mereka sedang membicarakanku? Perutku mual. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi kenapa aku merasa seperti sedang diadili? Dan yang paling menyakitkan, kenapa rasanya tidak ada seorang pun yang mau membelaku? Aku menggenggam erat kantong belanjaan di tanganku, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk itu. Tapi satu hal yang aku tahu, ini baru awal. Dan Mbak Erlin, dengan senyum palsunya yang menusuk, adalah ancaman terbesarku. Hari itu, tubuhku terasa berat seperti diganjal batu. Demam yang kualami sejak semalam belum juga reda, dan tenggorokanku terasa seperti terbakar setiap kali menelan. Aku mencoba bangun dari tempat tidur, tapi kepala langsung pusing berputar, memaksaku kembali merebahkan badan. Ardi sudah kuantarkan ke sekolah pagi tadi dengan kondisi tubuhku yang sebenarnya tidak fit. Tapi aku tak ingin ia bolos hanya karena ibunya sakit. Ting, tong. Suara bel rumah berbunyi nyaring, memecah kesunyian siang itu. Aku mengerang pelan, berusaha mengumpulkan tenaga untuk berdiri. Siapa yang bisa datang di jam segini? Mungkin tukang pos mengantar paket, atau tetangga yang butuh bantuan. Perlahan, ku tarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Di depan rumah, berdiri seorang pria dengan kemeja biru muda dan celana hitam formal. Tas laptop tergantung di pundaknya, dan di tangannya ada sebuah map coklat tebal. Pak Andri. Aku mengerutkan kening, mencoba mengenali wajahnya di balik kabut demam yang menyelimuti pikiranku. Iya, Bu Sinta. Maaf mengganggu, ujarnya sambil sedikit membungkuk. Saya diutus Bu Direktur untuk mengantar dokumen proyek yang harus segera Anda tanda tangani. Katanya Bu sedang sakit, jadi saya diminta menunggu di luar saja. Aku menghela napas lega. Andri adalah staf junior di kantor tempatku bekerja paruh waktu sebagai konsultan desain. Dokumen itu memang sangat penting. Proyek yang sudah kukerjakan selama 3 bulan terakhir dan harus diserahkan besok. Maaf, Pak Andri. Saya memang sedang tidak enak badan, ujarku sambil memegangi pelipis yang berdenyut-denyut. Tapi terima kasih sudah diantar sampai ke sini. Tolong tunggu sebentar ya, saya ambil pulpen dulu. Aku membiarkan pintu terbuka setengah saat aku berbalik mengambil pulpen di meja kerja dekat sofa. Tidak lebih dari 2 menit, aku sudah kembali ke depan rumah. Andri masih setia menunggu di teras. Matanya menatap ke arah taman depan rumahku. Silakan ditandatangani di halaman terakhir, Bu, ujarnya sambil membuka map dan menunjuk ke bagian yang dimaksud. Tanganku gemetar saat mencoba menuliskan tanda tangan. Keringat dingin mengalir di pelipisku, dan aku merasa seperti akan pingsan setiap detik. Bu, sepertinya kondisi Anda tidak baik. Apa perlu saya antar ke klinik? Tanya Andri dengan suara penuh perhatian. Aku menggeleng lemah. Tidak usah, terima kasih. Nanti saya minum obat saja. Setelah dokumen selesai ditandatangani, Andri segera berpamitan.
Aku mengantarnya sampai pintu gerbang, dan tanpa sadar mataku menangkap bayangan seseorang di balik jendela rumah sebelah. Mbak Erlin. Ia berdiri di balik tirai, matanya tajam mengawasi setiap gerak-gerik kami. Perutku mual bukan hanya karena demam. Tak sampai 1 jam setelah Andri pergi, telepon genggamku berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Assalamualaikum, Ibu Sinta. Suara perempuan yang tidak kukenal. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Ini Bu Wati, Ketua PKK Kompleks. Maaf mengganggu. Saya dengar Ibu sedang sakit ya? Aku terkejut. Bagaimana ia bisa tahu? Iya Bu, sedikit demam. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, tadi ada laporan dari warga melihat laki-laki tidak dikenal masuk ke rumah Ibu. Kami dari pengurus kompleks ingin memastikan semuanya aman-aman saja. Darahku mendidih. Itu rekan kerja saya, Bu. Mengantar dokumen penting. Dia bahkan tidak masuk rumah. Oh, begitu. Suara Bu Wati terdengar tidak percaya. Hanya saja, kita harus hati-hati. Suami Ibu kan sedang dinas jauh. Nanti kalau ada yang salah sangka. Bu Wati, potongku dengan suara tegas. Apakah ada warga yang melaporkan kehilangan barang? Atau melihat kejadian mencurigakan? Tidak sih. Tapi, kalau begitu, saya rasa tidak ada masalah. Sekarang saya harus istirahat. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ia sempat menjawab, aku sudah menutup telepon. Tanganku gemetar bukan karena demam lagi, tapi karena marah. Aku menatap telepon genggamku dengan perasaan campur aduk. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari grup WhatsApp warga kompleks. Aku membukanya dengan jari yang masih gemetar. Bu Nur, ibu-ibu, hari ini ada mobil tidak dikenal parkir lama di depan rumah No. 12. Mohon diingatkan untuk lebih berhati-hati menerima tamu. Keamanan kompleks tanggung jawab kita bersama. Rumah No. 12, itu rumahku. Aku menatap layar dengan mulut terbuka. Ini sudah keterlaluan. Mereka sengaja membuatku terlihat seperti pelacur yang menerima laki-laki lain saat suami pergi. Air mata panas mengalir di pipiku saat aku menyadari satu hal. Ini bukan lagi sekedar gosip. Ini sudah menjadi kampanye untuk menjatuhkanku. Dan musuh terbesarku bukan hanya Mbak Erlin. Seluruh kompleks sepertinya sudah memilih pihak mereka. Di tengah demam yang semakin menjadi, satu pertanyaan terus mengusikku. Apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku? Malam itu, ketika kubaringkan Ardi yang sudah tertidur pulas, teleponku berdering lagi. Kali ini dari Mas Irfan. Sin, kamu baik-baik saja? Tadi ada yang telepon aku. Dadaku sesak. Perang sudah dimulai. Dan aku tidak siap untuk ini. Udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap di paru-paruku saat aku melangkah keluar rumah, menyeret kereta belanja kecil untuk berbelanja kebutuhan seminggu. Setelah 3 hari demam, tubuhku masih lemas, tapi persediaan makanan di rumah sudah menipis. Ardi mengikuti di belakangku dengan wajah murung. Sejak kejadian itu, teman-temannya di kompleks mulai menjauhinya, dan aku bisa melihat betapa sedih hatinya. Bu, kita belanja terus pulang ya? Aku nggak mau lama-lama di luar, bisik Ardi sambil menggenggam erat tanganku. Aku mengusap rambutnya yang ikal. Iya, nak, cepat-cepat. Tapi sepertinya alam punya rencana lain. Saat melewati pos ronda kompleks, sekumpulan ibu-ibu yang sedang berkumpul tiba-tiba berhenti berbicara. Suasana menjadi senyap yang tidak nyaman. Aku mengenali mereka. Bu Nur dengan rok batik kesayangannya, Bu Wati dengan kerudung ungu, dan beberapa ibu lain yang biasa ikut arisan. Selamat pagi, ibu-ibu, sapaku dengan sopan, mencoba menahan getar di suaraku. Pagi, Bu Sinta, jawab Bu Nur dengan nada datar.
Matanya melirik ke kereta belanjaku, lalu ke Ardi, seolah sedang memeriksa sesuatu. Aku mencoba berlalu, tapi telingaku menangkap bisikan yang sengaja dibuat cukup keras untuk kudengar. Tuh lihat, anaknya diajak juga. Biar kelihatan seperti belanja biasa, desis Bu Wati. Tapi tetap aja, kemarin kan ada yang lihat mobil mewah parkir di sana hampir sejam, sahut ibu yang tidak kukenal. Kakiku terpaku di tempat. Darah terasa mendidih di pembuluh nadi. Ardi menarik-narik tanganku. Bu, ayo pergi. Tapi kali ini, aku tidak bisa diam. Ada yang ingin ibu-ibu tanyakan langsung padaku. Suaraku lebih keras dari yang kurencanakan. Mereka terkejut, seperti anak kecil yang ketahuan basah. Bu Nur tersenyum kecut. Waduh, jangan marah dong, Bu Sinta. Kami cuma ngobrol biasa. Ngobrol tentang apa? Tentang tamu kerjaku yang cuma sebentar mengantar dokumen? Atau tentang rumor tidak benar yang ibu-ibu sebarkan? Bu Wati berdiri, wajahnya merah. Siapa bilang kami sebarkan rumor? Kami cuma khawatir dengan keamanan kompleks. Lagi pula, kalau memang tidak ada yang disembunyikan, ngapain jadi defensif gitu? Aku menarik napas dalam-dalam. Ini seperti berdebat dengan tembok. Baiklah, tapi tolong, jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan langsung padaku. Jangan di belakang. Aku menarik kereta belanja dan segera pergi, tapi bisik-bisik itu terus mengikutiku. Lihat tuh sikapnya. Kayak orang bersalah. Suaminya di luar kota, tahu-tahu ada pria datang. Nanti kompleks kita jadi tidak aman. Setiap kata seperti pisau yang menusuk-nusuk punggungku. Ardi menangis pelan, dan aku baru menyadari betapa erat genggamanku pada tangannya. Sepulang dari pasar, keputusanku sudah bulat. Aku harus bicara pada ketua RT. Ini sudah keterlaluan. Tapi ketika aku sampai di rumahnya, Pak RT justru sedang menerima tamu, Mbak Erlin. Mereka terlihat serius berbicara, dan melalui jendela yang terbuka, aku mendengar potongan percakapan mereka. Harus diambil tindakan, Pak. Nanti kompleks kita jadi tidak nyaman, kata Mbak Erlin dengan suara manis yang palsu. Pak RT menghela napas. Tapi kita tidak punya bukti pelanggaran, Bu. Bukannya kemarin ada laporan tamu mencurigakan? Dan tadi pagi saya lihat sendiri, Bu Sinta marah-marah ke ibu-ibu di pos ronda. Orang yang tidak bersalah ngapain marah? Aku berdiri terpaku di tempat, darahku membeku. Mereka benar-benar sedang membicarakanku. Dan Mbak Erlin dengan licik memutarbalikkan fakta. Ketika akhirnya aku ketahuan berdiri di teras, suasana menjadi canggung. Bu Sinta. Pak RT terkejut. Ada perlu? Mbak Erlin tersenyum puas, seperti kucing yang baru menangkap tikus. Wah, kebetulan sekali yang kita bicarakan datang. Aku memasang wajah paling tegar yang bisa kubuat. Saya memang ingin bicara dengan Pak RT tentang rumor tidak menyenangkan yang beredar tentang saya. Mbak Erlin berpura-pura kaget. Rumor apa, Bu? Jangan-jangan Anda paranoid. Sudah. Pak RT mencoba menengahi. Bu Sinta, mungkin Anda perlu lebih berhati-hati menerima tamu saat suami tidak di rumah. Untuk menghindari prasangka. Ini terlalu jauh. Jadi menurut Pak RT, saya yang harus mengubah perilaku karena gosip tidak berdasar? Bukan mereka yang harus berhenti menfitnah. Mbak Erlin mendesis. Lihat itu, Pak. Sikap tidak sopan seperti inilah yang... Tidak ada yang tidak sopan di sini kecuali Anda, Mbak Erlin. Suaraku menggema. Sejak suami saya pergi, Anda terus memata-matai dan menyebarkan cerita palsu. Apa tujuan Anda sebenarnya? Ruangan menjadi senyap. Pak RT terlihat tidak nyaman. Mbak Erlin merah padam. Keluar dari rumah saya, teriaknya tiba-tiba. Kamu pikir kamu siapa?
Orang baru berani menghina saya yang sudah puluhan tahun di kompleks ini. Aku mundur selangkah, menyadari situasi sudah memanas. Pak RT segera berdiri. Bu Sinta, mungkin lebih baik Anda pulang dulu. Kita bicara lain waktu saat kondisi lebih tenang. Dengan tangan gemetar, aku keluar dari rumah itu. Tapi sebelum pergi, aku masih sempat mendengar Mbak Erlin berbisik pada Pak RT. Lihat kan, Pak, orang seperti itu tidak pantas tinggal di kompleks kita. Malam itu, telepon dari Mas Irfan datang lebih awal dari biasanya. Suaranya aneh, dingin. Sinta, ada apa sebenarnya di sana? Tadi ada yang telepon aku, bilang kamu bertengkar dengan tetangga sampai berteriak-teriak. Aku menutup mata, merasakan betapa liciknya jaring yang sedang dipasang untukku. Tidak seperti itu ceritanya. Sayang, aku hanya membela diri dari fitnah mereka. Fitnah apa? Kamu tidak bilang-bilang padaku ada masalah di sana. Aku menarik napas. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak mengerti? Mereka membuat cerita bahwa aku menerima laki-laki lain saat kamu pergi. Padahal itu hanya rekan kerja yang mengantar dokumen. Diam sejenak di ujung telepon. Terlalu lama. Mas, aku pulang besok, katanya pendek. Aku minta cuti. Tidak perlu. Aku bisa. Sudah, Sinta. Aku pulang besok. Dan telepon pun putus. Aku menatap ponsel dengan perasaan hancur. Mereka menang. Tanpa perlu bukti, tanpa alasan logis, mereka berhasil merusak kepercayaan suamiku padaku. Di luar jendela, aku bisa melihat lampu rumah Mbak Erlin masih menyala. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang asing dalam diriku, kebencian. Malam itu, langit di luar jendela kamarku gelap pekat tanpa bintang, seolah mencerminkan kekacauan yang sedang terjadi dalam hidupku. Aku berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit dengan pandangan kosong, sementara tangan kananku terus mengusap-usap punggung Ardi yang sudah terlelap. Napasnya yang teratur seharusnya menenangkan, tapi malam ini tidak ada yang bisa menenangkanku. Telepon dari Mas Irfan tadi masih terngiang-ngiang di telingaku. Suaranya yang dingin, penuh keraguan, itu yang paling menyakitkan. Selama 10 tahun pernikahan kami, tidak pernah sekalipun ia bersikap seperti itu padaku. Kami selalu percaya satu sama lain, melewati segala kesulitan bersama. Tapi sekarang, hanya dalam hitungan hari, segalanya berubah. Aku pulang besok. 3 kata itu terus berputar-putar di kepalaku seperti pisau yang mengiris-iris jantungku perlahan. Bukan karena aku tidak ingin ia pulang. Aku merindukannya setiap detik. Tapi karena cara ia mengatakannya. Seolah ada sesuatu yang sudah rusak antara kami, dan mungkin tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Air mataku mengalir tanpa kusadari, membasahi bantal di bawah kepalaku. Aku mencoba mengingat-ingat kapan semuanya mulai berubah. Apakah saat Mbak Erlin pertama kali menatapku dengan tatapan penuh arti? Atau ketika Bu Wati meneleponku dengan tuduhan yang tidak berdasar? Atau mungkin ketika seluruh kompleks memutuskan bahwa aku layak untuk dikucilkan tanpa alasan yang jelas? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tidak, pikirku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya korban dari kebusukan orang-orang yang tidak punya kehidupan lebih baik untuk diurusi. Tapi kenapa rasanya begitu sulit untuk percaya pada diriku sendiri ketika seluruh dunia seakan-akan menuduhku bersalah? Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala yang masih berat. Ardi sudah bersiap untuk sekolah, tapi wajahnya tidak semeriah biasanya. Bu, aku nggak mau sekolah hari ini, bisiknya sambil memegangi lenganku. Aku membelai rambutnya yang ikal. Kenapa, Nak? Kamu tidak enak badan. Dia menggeleng, lalu menunduk. Tadi di grup WhatsApp teman-temanku, ada yang bilang ibu. Dadaku sesak.
Bilang apa, sayang? Bilang ibu perempuan jahat. Kata mereka, aku nggak boleh main sama anak yang ibunya suka bohong. Seketika itu juga, dunia seakan runtuh di sekitarku. Aku menarik Ardi ke dalam pelukanku erat-erat, seperti ingin melindunginya dari semua keburukan di dunia ini. Ardi, dengarkan ibu, kataku sambil menatap matanya yang berkaca-kaca. Apa yang mereka katakan tidak benar. Ibu tidak pernah berbohong, dan ibu bukan perempuan jahat. Kadang, orang-orang mengatakan hal-hal buruk karena mereka tidak mengerti, atau karena mereka iri. Tapi kenapa mereka membencimu, Bu? Ibu kan baik. Pertanyaan polosnya membuat air mataku hampir jatuh lagi. Bagaimana menjelaskan pada anak berusia 9 tahun tentang kedengkian orang dewasa? Tentang bagaimana sebagian orang merasa senang melihat orang lain menderita? Tidak semua orang bisa melihat kebaikan, sayang. Tapi yang penting, kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Ibu sayang ayah, sayang kamu, dan ibu tidak akan pernah melakukan hal yang memalukan keluarga kita. Ardi mengangguk pelan, meski aku tahu ia belum sepenuhnya mengerti. Setelah mengantarkannya ke sekolah dengan perasaan hancur, aku memutuskan untuk pulang dan menyiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Mas Irfan. Rumah harus bersih. Makanan kesukaannya harus sudah menunggu di meja. Aku harus terlihat baik-baik, agar ia tidak semakin khawatir. Tapi di tengah-tengahku menyapu lantai, teleponku berdering. Nomor tak dikenal lagi. Halo. Assalamualaikum, Ibu Sinta. Suara laki-laki yang tidak kukenal. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ini Pak Herman, Ketua RW. Ibu bisa datang ke Balai RW sekarang? Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Jantungku berdebar kencang. Mengenai apa, Pak? Nanti saja kita bicara langsung. Ya, tolong segera. Dan telepon pun diputus. Balai RW yang biasanya sepi pada jam segini, sekarang dipenuhi oleh beberapa orang. Pak Herman duduk di kursi paling depan, di samping Pak RT. Mbak Erlin, Bu Nur, dan Bu Wati duduk di barisan pertama, dengan wajah-wajah puas yang membuat perutku mual. Ibu Sinta, terima kasih sudah datang, kata Pak Herman dengan suara resmi. Kita di sini atas permintaan beberapa warga yang merasa terganggu dengan situasi yang terjadi belakangan ini. Aku mengepalkan tangan di samping badan, berusaha tetap tenang. Situasi apa yang Pak RW maksud? Mbak Erlin langsung menyela. Jangan pura-pura tidak tahu, Bu. Kamu sudah membuat keresahan di kompleks ini dengan perilakumu. Perilaku apa? Suaraku mulai meninggi. Menerima tamu kerja? Membela diri ketika difitnah? Atau menolak diam ketika difitnah? Bu Wati berdiri. Lihat itu, Pak. Sikap tidak sopannya. Dari awal kami hanya ingin menjaga nama baik kompleks, tapi Ibu Sinta malah marah-marah. Pak Herman mengangkat tangan. Sudah, ibu-ibu. Biar saya yang memimpin. Dia menatapku dengan serius. Ibu Sinta, sebagai ketua RW, saya menerima beberapa laporan mengenai tamu laki-laki yang sering datang ke rumah ibu saat suami tidak ada. Ini menimbulkan keresahan warga. Itu rekan kerja saya, Pak. Bahkan tidak pernah masuk rumah. Tapi ada juga laporan bahwa ibu sering keluar malam. Apa? Teriakku, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Saya tidak pernah keluar malam. Siapa yang melaporkan kebohongan seperti itu? Mbak Erlin tersenyum kecut. Banyak yang lihat, Bu. Kamu pikir kita semua buta? Aku berdiri, gemetar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini sudah keterlaluan. Kalau memang punya bukti, tunjukkan. Kalau tidak, ini namanya fitnah keji. Ruangan menjadi gaduh. Beberapa orang mulai berteriak, memintaku tenang,
sementara yang lain menuduhku bersikap tidak sopan. Pak Herman akhirnya membunyikan peluit. Sudah. Dia berdiri, wajahnya merah padam. Ibu Sinta, dengan berat hati saya harus menyampaikan bahwa banyak warga yang tidak nyaman dengan keberadaan ibu di kompleks ini. Mereka meminta ibu dan keluarga mencari tempat tinggal lain. Dunia seakan berhenti berputar. Apa? Suaraku lirih. Tidak percaya. Kami tidak memaksa. Tapi demi keharmonisan warga. Jadi saya harus pindah karena gosip tidak berdasar. Potongku, suaraku pecah. Tanpa bukti, tanpa alasan yang jelas. Hanya karena kata-kata beberapa orang, keluarga saya harus kehilangan rumah. Mbak Erlin menyeringai. Kalau tidak bersalah, ngapain takut pindah? Aku menatapnya dengan kebencian yang mendalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin melukai seseorang. Ingin melihat rasa sakit yang sama seperti yang ia timbulkan padaku. Tapi sebelum sempat kuucapkan kata-kata pedas, teleponku berdering. Mas Irfan. Dengan tangan gemetar, aku menerima telepon. Sin, aku sudah di depan rumah. Kamu di mana? Suaranya yang akrab itu membuat air mataku akhirnya jatuh. Aku di balai RW, Mas. Mereka mau mengusir kita dari kompleks. Diam sejenak. Aku ke sana sekarang. Ketika Mas Irfan masuk ke balai RW, semua orang terdiam. Dia masih mengenakan seragam dinasnya. Wajahnya letih tapi penuh tekad. Matanya mencari-cari aku. Dan ketika menemukanku yang berdiri gemetar di sudut ruangan, dia langsung menghampiri. Apa yang terjadi di sini? Suaranya rendah tapi penuh wibawa. Pak Herman menjelaskan dengan hati-hati, mencoba tidak membuat situasi semakin panas. Tapi Mas Irfan tidak bodoh. Jadi, saat saya tidak di rumah, istri saya menerima tamu kerja, dan itu dijadikan alasan untuk mengusir kami. Tanyanya dengan suara dingin. Bu Wati mencoba menjelaskan. Bukan cuma itu, Mas. Ada banyak laporan. Laporan dari siapa? Potong Mas Irfan tajam. Dari orang-orang yang sama yang sekarang duduk di sini dengan wajah penuh kepuasan? Dari orang yang sama yang sudah sejak lama iri dengan istri saya? Mbak Erlin terkejut. Apa maksudmu? Siapa yang iri? Mas Irfan menatapnya dengan dingin. Mbak Erlin, 3 bulan lalu, ketika istri saya memenangkan lomba masak sekecamatan, Mbak yang bilang pada Bu RT bahwa dia curang. Ketika anak kami ranking 1, Mbak yang bilang ke Bu Wati bahwa kami menyuap guru. Sekarang, ketika saya dinas, Mbak yang menyebarkan fitnah tentang istri saya. Ruangan menjadi sunyi. Aku menatap suamiku dengan mata berkaca-kaca. Dia tahu. Dia selalu tahu. Pak Herman terlihat tidak nyaman. Mas Irfan, kami tidak bermaksud. Tidak, Pak Herman. Saya sudah muak. Istri saya difitnah, anak saya dibuli, dan sekarang kami diminta pindah? Baiklah, kami akan pergi. Tapi ingat kata-kata saya, karma itu nyata. Dan ketika itu datang, jangan harap ada yang akan membantu kalian seperti kalian menolak membantu keluarga saya. Dia meraih tanganku. Ayo pulang, sayang. Dan di depan semua orang yang telah menghancurkanku, Mas Irfan membawaku pergi dengan kepala tegak. Tapi di balik keberanian itu, aku tahu, perang belum selesai. Dan karma, seperti kata suamiku, akan datang dengan caranya sendiri. Matahari pagi yang biasanya menyinari kompleks perumahan kami dengan kehangatan, pagi ini terasa begitu menyilaukan dan kejam. Aku berdiri di depan jendela kamar, menatap tetesan embun yang masih menggantung di daun-daun pepohonan, mencoba menenangkan diri sebelum menghadapi hari baru. Namun, ketenangan itu sirna ketika suara tawa riang anak-anak dari luar mulai terdengar. Ardi, yang biasanya langsung bersemangat mendengar suara teman-temannya, kini hanya duduk di meja makan dengan wajah murung.
Tangannya memainkan sendok di atas mangkok sereal yang hampir tidak tersentuh. "Ibu, aku nggak mau main di luar hari ini," bisiknya tanpa menatapku. Aku berjongkok di sampingnya, mengusap punggungnya yang kecil. "Kenapa, Nak? Kan teman-temanmu sudah pada datang." Dia menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Kemarin Dito bilang aku nggak boleh dekat-dekat lagi sama mereka. Katanya ibunya melarang." Seketika, dadaku sesak. Seperti ada tangan tak terlihat mencekik leherku perlahan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarah yang bergolak di dalam dada. "Ardi, dengarkan ibu," kataku sambil menatap matanya yang bening. Kadang-kadang orang dewasa punya pemikiran yang salah, dan itu mempengaruhi anak-anaknya. Tapi kamu tahu kan, ibu dan ayah selalu sayang kamu, dan kita tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi kenapa semua orang membenci kita, Bu? Suaranya kecil, penuh kebingungan yang menyayat hati. Pertanyaan itu seperti pisau yang menancap di dadaku. Bagaimana menjelaskan pada anak berusia 9 tahun tentang kedengkian yang tidak masuk akal? Tentang bagaimana gosip dan fitnah bisa merusak hidup seseorang tanpa alasan yang jelas? Aku memeluknya erat. Tidak semua orang membenci kita, sayang. Hanya beberapa orang yang tidak mengerti kebenaran. Tapi percayalah, suatu hari nanti mereka akan tahu bahwa mereka salah. Setelah mengantarkan Ardi ke sekolah dengan perasaan berat, aku memutuskan untuk berbelanja ke warung Bu Nur. Meski hubungan kami tegang, aku tidak ingin terlihat seperti mengalah atau takut. Aku akan tetap berperilaku normal, seolah semua gosip itu tidak mempengaruhiku. Namun, begitu kakiku melangkah masuk ke warung itu, suasana langsung berubah. Bu Nur, yang biasanya ramah menyambut, kini hanya mengangguk dingin. Beberapa ibu yang sedang berbelanja tiba-tiba berhenti berbicara. Lalu satu persatu meninggalkan warung dengan alasan yang jelas-jelas dibuat-buat. "Aku butuh beras 5 kilo, Bu," kataku, berusaha menjaga suara tetap stabil. Bu Nur mengambil beras tanpa sepatah kata pun. Ketika menimbang, aku melihat dengan jelas bagaimana tangannya sengaja menekan timbangan hingga menunjukkan jumlah yang lebih sedikit. "Ini belum 5 kilo, Bu," kataku. Dia menyeringai. "Timbangan saya tidak pernah bohong, Bu Sinta. Kalau tidak percaya, belanja saja di tempat lain." Tangan aku gemetar saat menerima kantong beras itu. Ini bukan lagi sekadar pengucilan. Ini sudah menjadi bentuk intimidasi yang terang-terangan. "Terima kasih, Bu Nur," ucapku dengan tegas. "Semoga dagangannya lancar." Kalimat terakhirku sengaja kukatakan dengan nada yang membuatnya terkejut. Aku keluar dari warung dengan kepala tegak, meski hatiku hancur berkeping-keping. Sore itu, ketika aku sedang menyiram tanaman di halaman depan, sebuah sepeda melintas dengan kencang di depan rumah. Seketika, bau busuk menyengat memenuhi udara. "Anak-anak, tunggu!" teriakku ketika melihat sekelompok anak lelaki tertawa terbahak-bahak sambil berlari menjauh. Di depan pagar rumahku, sekarang ada tumpukan sampah yang sengaja dibuang. Sisa-sisa ikan busuk dan sayuran membusuk. Air mataku nyaris tumpah, bukan karena bau yang menyengat, tapi karena kekejaman yang begitu terang-terangan. Ketika aku mengambil sapu untuk membersihkannya, dari rumah sebelah, Mbak Erlin berdiri di balik jendela dengan senyum puas di wajahnya. Aku menatapnya langsung, mataku berapi-api. "Senang melihat ini, Mbak Erlin." Dia pura-pura terkejut. "Loh, kenapa saya disalahin? Itu kan ulah anak-anak. Mungkin mereka tidak suka sama sesuatu di sini," katanya sambil menatapku penuh arti. Tanpa berkata lagi, aku membersihkan sampah itu dengan gerakan kasar. Setiap sapuan sapu seperti mewakili amarah yang tak terbendung dalam diriku. Malam harinya, ketika Mas Irfan pulang kerja, aku menceritakan semua yang terjadi hari ini. Wajahnya semakin keruh dengan setiap ceritaku. "Ini sudah keterlaluan.
geramnya sambil mengepal tangan. Aku akan laporkan ke pihak berwajib. Aku menggeleng. Tidak usah, sayang. Itu hanya akan membuat situasi semakin buruk. Mereka ingin kita bereaksi, ingin melihat kita menderita. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Mas Irfan menarikku ke dalam pelukannya. Kamu terlalu kuat untuk mereka, Sinta. Tapi aku tidak tahan melihatmu dan Ardi diperlakukan seperti ini. Aku menekukan wajah di dadanya yang kokoh, menghirup wangi familiar yang selalu memberiku rasa aman. Kita akan baik-baik saja. Yang penting kita tetap bersama. Tapi di balik kata-kata tegar itu, ada pertanyaan yang terus menghantuiku. Berapa lama lagi kami harus bertahan dalam neraka ini? Keesokan paginya, ketika aku mengantarkan Ardi ke sekolah, sebuah pemandangan membuat darahku mendidih. Di pintu gerbang sekolah, sekelompok ibu-ibu dengan sengaja menjauh ketika aku mendekat. Salah seorang dari mereka bahkan menarik anaknya dengan kasar ketika si kecil hendak menyapa Ardi. Bu Sinta, panggil Bu Guru Wulan, guru wali kelas Ardi, dengan wajah serius. Bisa kita bicara sebentar? Di ruang guru, Bu Wulan menghela napas. Saya tidak ingin ikut campur urusan pribadi, tapi perilaku anak-anak terhadap Ardi mulai mempengaruhi konsentrasinya di kelas. Aku menggigit bibir. Apa yang terjadi, Bu? Kemarin saat kerja kelompok, tidak ada yang mau satu kelompok dengan Ardi. Hari ini saat istirahat, ada yang menyenggolnya hingga jatuh, tidak sengaja. Saya sudah menegur, tapi beberapa orang tua malah mengeluh kenapa saya membela Ardi. Mereka bilang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Aku menutup mata, mencoba menahan ledakan amarah yang ingin keluar. Jadi sekarang mereka tidak hanya menghancurkanku, tapi juga anakku yang tidak bersalah? Bu Wulan, suaraku bergetar tapi penuh tekad. Ardi adalah anak baik yang tidak pernah bermasalah. Apa yang terjadi padanya adalah dampak dari fitnah keji terhadap keluarga kami. Saya mohon bantuan ibu untuk melindunginya. Bu Wulan mengangguk simpatik. Saya akan berusaha, Bu Sinta. Tapi mungkin akan lebih baik jika Anda juga menyelesaikan masalah di akarnya. Keluar dari ruangan itu, aku melihat Ardi sedang duduk sendirian di bangku taman sekolah, jauh dari keriuhan teman-temannya yang bermain. Saat itulah aku menyadari satu hal. Ini bukan lagi tentang diriku. Ini tentang anakku yang mulai kehilangan masa kecil bahagianya. Dan untuk Ardi, aku akan melawan. Aku akan melawan dengan cara yang tidak mereka duga. Hari-hari di kompleks perumahan itu kini terasa seperti berjalan di medan perang. Setiap langkahku diawasi, setiap gerak-gerikku dicatat, setiap kata-kataku dipelintir. Tapi pagi ini, aku memutuskan untuk mengambil inisiatif. Aku akan menemui ketua RT sendiri, tanpa menunggu Mas Irfan. Ini adalah pertempuranku, dan aku harus bisa membela diri sendiri. Udara pagi terasa pengap ketika aku berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak RT. Pepohonan yang biasanya meneduhkan kini terasa seperti penonton yang bisu, menyaksikan drama yang tak kuminta untuk ikuti. Tanganku mengepal erat di samping badan. Kuku-kuku yang tertancap di telapak tangan tidak lagi kurasakan. Pak RT sedang duduk di teras rumahnya, menyesap teh hangat ketika aku tiba. Wajahnya yang biasanya ramah kini terlihat muram ketika melihat kedatanganku. Bu Sinta, sambutnya dengan nada datar, tidak seperti biasanya yang selalu bersemangat. Ada perlu? Aku menarik napas dalam-dalam. Saya ingin bicara tentang situasi yang terjadi, Pak. Tentang semua yang dialami keluarga saya belakangan ini. Dia menghela nafas panjang, lalu menunjuk kursi di depannya. Silakan duduk. Begitu aku duduk, Pak RT langsung membuka percakapan dengan kalimat yang membuat darahku membeku. Bu Sinta, sebenarnya saya sudah lama ingin bicara.
Kompleks kita ini terkenal rukun dan damai. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, sejak saya difitnah menerima laki-laki lain, potongku tak mampu menahan diri. Wajah Pak RT berkerut. Begini, Bu. Saya tidak mengatakan Anda bersalah. Tapi ketika banyak warga yang merasa tidak nyaman. Berapa banyak, Pak? Berapa banyak warga yang benar-benar datang pada Anda mengeluh? Atau ini hanya suara beberapa orang seperti Mbak Erlin dan kawan-kawan? Suaraku mungkin lebih keras dari yang kurencanakan, karena Pak RT terlihat tidak nyaman. Dia menggeser posisi duduknya, menatapku dengan pandangan yang sulit kubaca. Bu Sinta, sebagai ketua RT, saya harus mendengarkan semua keluhan warga. Dan sekarang, ada usulan dari beberapa pihak, bahwa mungkin lebih baik jika keluarga Anda mencari tempat tinggal yang lebih sesuai. Dunia seakan berhenti berputar. Meski sudah menduga, mendengar langsung kata-kata itu tetap seperti tamparan keras di wajahku. Jadi solusinya adalah mengusir kami? Bukan menyelesaikan fitnah yang jelas-jelas merusak nama baik keluarga saya. Pak RT menggeleng. Bukan mengusir, Bu. Hanya saran untuk kebaikan bersama. Kebaikan siapa, Pak? Suaraku mulai bergetar. Kebaikan para penyebar fitnah? Atau kebaikan warga yang diam saja melihat ketidakadilan terjadi? Dia tidak langsung menjawab. Di kejauhan, aku melihat Mbak Erlin berdiri di halamannya. Matanya tajam mengawasi kami. Sepertinya dia sudah tahu tentang pertemuan ini. Bu Sinta, Pak RT akhirnya berbicara lagi. Saya mengerti perasaan Anda. Tapi dalam masyarakat, kadang kita harus mengalah untuk menjaga kerukunan. Artinya saya harus mengakui kesalahan yang tidak pernah saya lakukan? Membiarkan nama baik saya diinjak-injak. Tidak seperti itu maksud saya. Aku berdiri tiba-tiba. Kursi tergeser dengan suara keras. Baiklah, Pak. Saya mengerti sekarang. Di kompleks ini, kebenaran tidak penting. Yang penting adalah suara mereka yang paling lantang, paling kejam. Pak RT ikut berdiri. Wajahnya merah. Bu Sinta, jangan melebih-lebihkan. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Anak saya dikucilkan di sekolah. Saya dihina di warung. Sampah dibuang di depan rumah saya. Dan solusi yang ditawarkan adalah kami yang harus pergi. Suaraku pecah di akhir kalimat. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh. Melihat tangisku, ekspresi Pak RT berubah. Bu Sinta. Tidak, Pak. Saya tidak butuh belas kasihan. Aku mengusap air mata dengan kasar. Saya hanya ingin keadilan. Tapi sepertinya di tempat ini, itu terlalu banyak diminta. Aku berbalik dan berjalan meninggalkannya. Langkahku berat tapi tegas. Di tengah jalan, aku bertemu Bu Wati yang sedang menggendong anak bungsunya. Dia pura-pura tidak melihatku, berbelok ke jalan lain. Sampai di rumah, aku menemukan Mas Irfan sudah pulang lebih awal dari kerja. Wajahnya pucat ketika melihat kondisiku. Sin, ada apa? Aku menceritakan semuanya dengan suara hancur. Setiap kata terasa seperti mengeluarkan duri dari luka yang belum kering. Mas Irfan mendengarkan dengan wajah semakin gelap. Setelah aku selesai, dia berdiri dan mengambil kunci mobil. Mau kemana? Tanyaku khawatir. Ke kantor polisi. Ini sudah melampaui batas. Aku menarik tangannya. Tunggu. Aku punya ide lain. Dia menatapku bingung. Apa? Kita akan mengadakan pertemuan warga. Undang semua orang. Dan di sana, kita akan hadapi mereka langsung. Tapi, aku sudah muak lari. Mas, aku ingin mereka semua melihat wajah kita, mendengar suara kita. Aku ingin mereka tahu kita tidak takut. Mas Irfan memandangiku lama,
lalu perlahan menganggap. Baik, tapi aku akan bicara dengan Pak RW dulu. Pertemuan harus resmi. Ketika dia pergi, aku berdiri di depan jendela, memandang kompleks perumahan yang dulu kupikir akan menjadi tempat kami membangun kehidupan. Sekarang, tempat itu terasa asing dan bermusuhan. Tapi aku tidak akan lari. Besok, di pertemuan warga, aku akan berdiri dan membela keluargaku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, aku merasa tenang. Karena akhirnya, aku siap melawan. Malam itu, udara di rumah terasa berat dan sesak, seolah langit-langit kamar kami perlahan-lahan merunduk ke bawah, menekan kami dengan segala beban yang kami pikul. Mas Irfan baru saja pulang dari pertemuan dengan Pak RW, dan dari raut wajahnya yang kaku, aku tahu kabar yang dibawanya tidak baik. Apa kata Pak RW? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap datar meski jantung berdegup kencang. Mas Irfan melepas sepatunya dengan gerakan kasar, lalu melemparkannya ke sudut ruangan. Dia bilang pertemuan warga bisa diadakan, tapi apa? Dia menatapku, matanya penuh konflik batin yang membuat dadaku sesak. Tapi dia menyarankan kita mempertimbangkan untuk pindah. Katanya, demi ketenangan semua pihak. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Tiba-tiba, ruangan terasa semakin kecil. Dinding-dindingnya seakan bergerak mendekat. Jadi, kita yang harus mengalah lagi. Suaraku pecah, lebih tinggi dari yang kurencanakan. Sin, aku tidak bilang kita. Kamu pulang dengan wajah seperti orang kalah. Mas, seperti kita sudah tidak punya pilihan lain. Aku bangkit dari kursi, tangan gemetar. Aku sudah dihina, Ardi dikucilkan, dan sekarang kita harus minggat seperti penjahat. Mas Irfan menatapku tajam, garis rahangnya mengeras. Aku tidak bilang kita kalah, tapi kita harus realistis. Hidup di sini sudah tidak mungkin lagi. Jadi kita lari? Itu solusimu? Apa alternatifnya, Sinta? Teriaknya, suaranya menggelegar di ruangan kecil itu. Terus bertahan sampai Ardi trauma? Sampai kamu sakit? Sampai aku harus berurusan dengan polisi karena memukul seseorang? Aku terkesiap. Belum pernah dalam pernikahan kami, Mas Irfan kehilangan kontrol seperti ini. Wajahnya yang biasanya tenang sekarang merah padam, urat lehernya menegang. Kamu berpikir untuk memukul seseorang. Dia menghela napas panjang, lalu menjatuhkan diri ke sofa dengan tubuh lunglai. Aku lelah, Sin. Aku lelah melihatmu menderita. Aku lelah mendengar cerita tentang Ardi yang menangis di sekolah. Setiap hari pulang kerja, aku selalu bertanya-tanya, apalagi yang akan mereka lakukan pada keluargaku hari ini? Suaranya yang tiba-tiba lembut itu lebih menyakitkan daripada teriakannya. Aku berjalan mendekat, duduk di sampingnya, tapi tidak menyentuhnya. Ada jarak tak terlihat antara kami yang belum pernah ada sebelumnya. Kita sudah sepakat untuk hadapi mereka di pertemuan warga, bisikku. Dan lalu apa? Mereka akan berubah? Mbak Erlin akan tiba-tiba minta maaf? Bu Wati akan memelukmu. Aku menggigit bibir. Dia punya pon. Tapi kalau kita pergi, mereka menang. Mereka akan pikir boleh saja menghancurkan hidup orang lain. Mas Irfan memutar tubuhnya untuk menatapku langsung. Kamu benar. Tapi terkadang, memenangkan pertempuran bukan dengan beradu keras, tapi dengan memilih medan perang kita sendiri. Mataku berkaca-kaca. Aku tidak mau kalah, Mas. Kita tidak kalah. Tangannya meraih tanganku, erat. Kita memilih untuk tidak membuang energi lebih banyak pada orang-orang yang tidak layak. Kita memilih kebahagiaan kita, ketenangan Ardi. Diam menggantung di antara kami. Di luar, suara anak-anak bermain tiba-tiba pecah, tawa riang yang kontras dengan kesedihan di ruangan ini. Ardi tidak pernah lagi diajak bermain seperti itu.
Kalau kita pindah, kemana? Suaraku kecil, menyerah. Wajah Mas Irfan berbinar. Aku sudah cari-cari info. Ada perumahan baru di dekat kantorku. Lingkungannya bagus. Sekolahnya juga lebih baik untuk Ardi. Aku mengangguk pelan. Perasaan campur aduk. Lega karena mungkin akan terbebas dari neraka ini. Tapi juga pedih karena merasa dikalahkan. Pertemuan warga besok. Kita tetap hadir, katanya tegas. Tapi bukan untuk memohon, bukan untuk membela diri. Kita akan umumkan keputusan kita dengan kepala tegak. Biar mereka tahu, kita pergi karena kita memilih untuk lebih baik, bukan karena kita kalah. Aku menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, beban di pundakku terasa lebih ringan. Mungkin dia benar. Mungkin ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang memilih kebahagiaan kami sendiri. Tapi sebelum aku sempat mengatakan apapun, suara ribut dari luar menarik perhatian kami. Teriakan, lalu suara pecahan kaca. Kami berdua berlari ke depan rumah. Di teras, kaca jendela pecah berantakan. Sebuah batu besar terbungkus kertas tergeletak di antara pecahan kaca. Dengan tangan gemetar, aku mengambil dan membuka kertas itu. Pulang kampung. Pelacur. Mas Irfan mengutuk keras. Tubuhnya gemetar. Aku hanya bisa berdiri membeku. Mata tertancap pada tulisan kasar itu. Tiba-tiba, semua keraguan tentang keputusan kami hilang. Kita pindah. Bisikku. Suaraku anehnya tenang. Secepat mungkin. Mas Irfan memelukku erat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, aku menangis dengan bebas, bukan karena sakit, tapi karena kelegaan. Kami mungkin kalah dalam pertempuran ini, tapi perang belum berakhir. Dan suatu hari nanti, mereka akan mengerti apa artinya menghancurkan hidup orang lain. Suatu hari nanti, karma akan datang. Tapi untuk sekarang, kami memilih untuk pergi. Bukan karena takut, tapi karena kami layak mendapatkan yang lebih baik. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos celah gorden kamar terasa berbeda. Lebih terang, lebih tajam, seolah alam semesta sedang memberi tanda bahwa hari ini bukan hari biasa. Aku terbangun lebih awal, tubuhku terasa ringan meski malam sebelumnya aku hampir tidak tidur. Keputusan untuk pindah, yang semula terasa seperti kekalahan, kini justru memberiku kelegaan yang tak terduga. Mas Irfan sudah bangun duluan. Aku mendengar suaranya yang rendah dari ruang tamu, berbicara melalui telepon dengan agen properti. Iya, kita ingin melihat rumah itu hari ini juga. Kalau cocok, langsung kita tanda tangani. Ardi masih terlelap di kamarnya, wajah polosnya tanpa beban. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya lama. Selama beberapa minggu terakhir, matanya yang biasanya bersinar penuh keceriaan telah berubah muram, seringkali memandang kosong ke jendela saat teman-temannya bermain di luar tanpa mengajaknya. Keputusan kami untuk pindah mungkin akan menyelamatkannya dari luka yang lebih dalam. Ketika aku masuk ke dapur untuk menyiapkan sarapan, telepon genggamku bergetar. Pesan dari grup WhatsApp warga kompleks, yang sudah lama tidak kubuka, muncul di layar. Bu Wati, ibu-ibu, jangan lupa pertemuan warga malam ini jam 7. Agenda, membahas masalah keamanan lingkungan. Aku memejamkan mata sebentar. Masalah keamanan lingkungan, kode halus untuk membahas keluargaku. Tapi kali ini, aku tidak merasa cemas. Justru ada semacam ketenangan aneh yang mengisi dadaku. Mas Irfan masuk ke dapur. Wajahnya lebih cerah dari kemarin. Agennya bilang rumah itu masih available. Kita bisa lihat siang ini setelah aku pulang kerja. Aku mengangguk sambil mengaduk telur dadar di atas wajan. Aku sudah siapkan beberapa kardus untuk mulai mengemas barang-barang. Dia mendekat, memelukku dari belakang. Kamu baik-baik saja? Aku mematikan kompor, lalu berbalik menghadapnya. Anehnya, iya. Rasanya seperti
seperti kita akhirnya mengambil kendali kembali. Matanya berbinar. Itu karena kita memang begitu. Kita memilih untuk tidak membiarkan mereka menentukan hidup kita. Proses packing berjalan lebih emosional dari yang kuduga. Setiap barang yang kumasukkan ke dalam kardus membawa kenangan. Foto pernikahan kami, hadiah ulang tahun dari tetangga lama yang baik, lukisan pertama Ardi di sekolah. Aku berhenti lama memandangi sebuah muk bergambar keluarga yang diberikan Bu RT setahun lalu, ketika hubungan kami masih harmonis. Ting tong. Bel pintu berbunyi. Aku menghela napas, menyiapkan diri untuk menghadapi siapapun yang ada di luar. Mungkin Mbak Erlin datang dengan senyum kemenangannya, atau Bu Nur dengan alasan palsu untuk memata-matai. Tapi yang mengejutkan, yang berdiri di depan pintu adalah Bu Lilis, tetangga dari ujung gang yang jarang berinteraksi. Bu Sinta, ucapnya dengan suara rendah, matanya melirik ke kiri kanan seperti takut ketahuan. Saya ingin minta maaf. Aku terkejut. Maaf? Kenapa, Bu? Dia menunduk. Untuk semua yang terjadi. Saya tahu Anda tidak bersalah. Tapi, saya tidak berani bicara. Tangannya yang gemetar mengulurkan sebuah amplop. Ini surat dukungan dari beberapa warga yang diam-diam tidak setuju dengan perlakuan terhadap keluarga Anda. Aku menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Saat membukanya, ada sekitar 10 tanda tangan. Beberapa nama bahkan tidak kukenal. Kenapa tidak ada yang berbicara? Tanyaku, suaraku parau. Bu Lilis menghela napas. Takut, Bu. Mbak Erlin dan kelompoknya, mereka punya pengaruh besar di sini. Siapa yang melawan, akan jadi sasaran berikutnya. Dadaku sesak. Jadi selama ini, bukan semua orang yang membenciku. Hanya suara mereka yang paling lantang dan kejam saja yang terdengar. Terima kasih, Bu Lilis, bisikku, memegangi amplop itu erat-erat. Ini sangat berarti. Dia tersenyum sedih. Kami akan sangat kehilangan keluarga baik seperti kalian. Semoga di tempat baru, kalian mendapatkan kebahagiaan yang layak. Setelah dia pergi, aku berdiri lama di depan pintu. Amplop itu terasa berat di tanganku. Ada rasa pahit manis yang aneh. Leg karena tahu tidak semua orang menentangku, tapi juga sedih karena kebenaran datang terlambat. Siang itu, kami mengunjungi rumah baru di kompleks perumahan yang lebih modern, sekitar 30 menit dari tempat kami sekarang. Begitu masuk gerbang, suasana sudah berbeda. Taman yang tertata rapi, jalanan bersih, dan yang paling penting, tidak ada tatapan penuh prasangka dari tetangga. Rumahnya lebih kecil dari yang kami punya sekarang, tapi terasa lebih hangat. Ardi langsung berlari ke halaman belakang. Aku suka rumah ini, Bu. Ada pohon jambu untuk panjat. Mas Irfan memandangku dengan senyum kecil. Bagaimana menurutmu? Aku berjalan ke tengah ruang tamu yang masih kosong, membayangkan kehidupan baru di sini. Ini bagus. Aku bisa memulai lagi di sini. Tanpa banyak bicara, kami sepakat. Rumah ini akan menjadi tempat baru kami. Malam harinya, pertemuan warga berlangsung seperti yang dijadwalkan. Tapi kali ini, kami tidak datang sebagai pihak yang terpojokkan. Kami datang dengan kepala tegak, dengan keputusan yang sudah bulat. Balai RW dipenuhi warga. Mbak Erlin duduk di barisan depan dengan senyum puas, sementara Bu Wati dan Bu Nur sibuk berbisik-bisik. Ketika kami masuk, ruangan yang tadinya riuh menjadi senyap. Pak RW membuka pertemuan dengan resmi. Ibu-ibu dan bapak-bapak, seperti agenda yang sudah disebarkan, kita akan membahas masalah keamanan lingkungan. Sebelum dia bisa melanjutkan, Mas Irfan berdiri. Mohon izin, Pak RW. Sebelum pertemuan dimulai, keluarga kami ingin menyampaikan sesuatu. Suara gemuruh melintas di ruangan. Pak RW mengangguk, memberikan kami kesempatan. Aku berdiri di samping suamiku,
Tangan erat menggenggam tangan Ardi. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, suaraku jelas, tidak gemetar seperti yang kukhawatirkan. Keluarga kami ingin mengumumkan bahwa kami akan pindah dari kompleks ini minggu depan. Desis-desis kejut terdengar. Mbak Erlin tersenyum lebar. Tapi senyum itu segera pudar ketika aku melanjutkan. Kami pergi bukan karena kami bersalah. Kami pergi karena kami memilih untuk tidak membuang waktu lagi dengan prasangka dan fitnah yang tidak berdasar. Kami memilih kebahagiaan anak kami yang selama ini dikucilkan tanpa alasan. Mas Irfan mengambil alih. Kami tahu, beberapa dari ibu dan bapak tidak setuju dengan perlakuan tidak adil terhadap keluarga kami. Untuk itu, kami berterima kasih. Matanya menatap langsung ke arah Mbak Erlin. Dan untuk yang lain, semoga kalian puas dengan kemenangan kecil ini. Tapi ingat, dunia ini berputar. Dan karma memiliki cara tersendiri. Ruangan menjadi sunyi senyap. Bahkan Pak RW terlihat tidak tahu harus berkata apa. Aku mengeluarkan kunci rumah dari saku dan meletakkannya di meja. Ini kunci cadangan rumah kami. Barang-barang sudah hampir selesai kami kemas. 1 minggu lagi, kami akan pergi untuk selamanya. Dengan itu, kami berbalik dan berjalan keluar. Tidak ada yang berkata apa-apa. Tidak ada yang mencoba menghentikan. Di luar, udara malam terasa segar di wajahku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa bernapas lega. Kami mungkin pergi dengan luka, tapi luka itu akan sembuh. Dan suatu hari nanti, kami akan melihat ini sebagai awal yang baru, bukan akhir yang pahit. Besok akan datang dengan harapan baru. Dan kami siap menyambutnya. Hujan deras mengguyur kompleks perumahan kami sejak pagi, seolah langit turut menangis atas segala ketidakadilan yang terjadi. Tetes-tetes air menghantam genting dengan suara berirama, menciptakan alunan melankolis yang sesuai dengan suasana hati kami yang sedang sibuk mengemas sisa barang-barang. Besok, kami akan benar-benar meninggalkan tempat ini, rumah yang pernah kami impikan sebagai tempat membangun keluarga bahagia. Ardi sedang asyik mengisi kardus terakhir dengan mainan kesayangannya ketika tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Aku mengernyit, berjalan mendekati jendela dan menyibak tirai. Pemandangan di luar membuat mulutku terbuka lebar. Rumah Mbak Erlin yang persis di seberang jalan kami sedang kebanjiran. Air yang menggenang di halamannya sudah mencapai ketinggian betis. Dan dari sini aku bisa melihatnya mondar-mandir panik di teras, mencoba menyekat air yang terus mengalir masuk ke dalam rumah. Mas, lihat ini. Panggilku pada suamiku yang sedang mengikat kardus di ruang tamu. Mas Irfan mendekat, lalu menghela napas panjang. Selokan, ujarnya pendek. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Dia selalu menutup selokan depan rumahnya dengan papan karena tidak suka mendengar suara air mengalir. Sudah seringkali warga mengeluh, tapi dia tidak pernah peduli. Aku memandang lagi keluar. Benar saja, di depan rumah Mbak Erlin, aliran air terhalang oleh papan kayu yang sengaja dipasang, membuat air berbalik dan menggenang di halamannya sendiri. Tiba-tiba, Bu Wati dan Bu Nur muncul dengan payung di tangan, berusaha membantu Mbak Erlin menyingkirkan air yang terus masuk. Tapi usaha mereka sia-sia. Air yang seharusnya mengalir lancar di selokan malah berbalik membanjiri rumah Mbak Erlin dengan lebih deras. Sepertinya karma mulai bekerja, bisik Mas Irfan di telingaku. Aku ingin merasa puas. Ingin tertawa melihat orang yang telah menghancurkan hidup kami sekarang sedang panik. Tapi anehnya, yang kurasakan justru belas kasihan. Bu, kenapa rumah Mbak Erlin kebanjiran? Tanya Ardi yang tiba-tiba berdiri di sampingku. Aku merangkul pundaknya. Karena dia tidak mau memikirkan kepentingan orang lain. Sayang. Dia menutup selokan untuk kenyamanannya sendiri, tanpa peduli bahwa itu bisa merugikan tetangga. Dan sekarang, alam membalasnya. Ardi mengangguk pelan, memproses pelajaran hidup yang tidak terduga ini.
Kalau dia tidak menutup selokan, apakah rumahnya tidak akan kebanjiran? Tidak akan, jawab Mas Irfan tegas. Di luar, drama terus berlanjut. Beberapa tetangga lain mulai datang membantu, tapi ekspresi wajah mereka jelas. Tidak ada simpati tulus, hanya kewajiban sebagai tetangga. Bahkan Pak RT yang datang terlihat lebih banyak menggeleng-geleng kepala daripada benar-benar membantu. Mbak Erlin tiba-tiba menoleh ke arah rumah kami. Matanya yang penuh kepanikan bertemu dengan mataku melalui jendela. Ada sesuatu dalam tatapannya, sekilas penyesalan, atau mungkin permintaan maaf yang tidak pernah terucap. Aku mengangguk pelan padanya, lalu menutup tirai. Kita lanjutkan packingnya yuk, nak, ujarku pada Ardi sambil mengusap punggungnya. Besok kita mulai hidup baru di rumah baru. Mas Irfan memegang bahuku erat. Kamu baik sekali masih bisa mengangguk padanya setelah semua yang dia lakukan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak melakukannya untuk dia. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Untuk memastikan bahwa kami pergi dari sini dengan hati yang lapang, tanpa kebencian yang akan membebani perjalanan kita selanjutnya. Di luar, suara hujan dan teriakan panik Mbak Erlin masih terdengar. Tapi di dalam rumah kami yang hampir kosong ini, ada kedamaian yang mulai tumbuh. Karma memang bekerja dengan caranya yang misterius. Dan hari ini, ia memilih untuk menunjukkan wajahnya melalui genangan air di rumah Mbak Erlin. Besok, mungkin akan datang giliran Bu Wati atau Bu Nur. Tapi itu sudah bukan urusan kami lagi. Kami punya kehidupan baru yang menanti. Dan kali ini, kami akan memastikan untuk membangunnya di tempat yang lebih baik, dengan tetangga yang lebih baik, dan dengan pelajaran berharga dari semua penderitaan ini. Pagi itu, sinar matahari menyinari rumah baru kami dengan lembut, berbeda dengan kesan suram yang selalu menyelimuti kompleks perumahan lama. Aku berdiri di dapur yang masih berantakan, mencoba mengatur peralatan masak yang baru saja dibongkar dari kardus. Suara Ardi yang sedang asyik menjelajahi kamar barunya di lantai atas membuat senyum mengembang di wajahku. Tiba-tiba, telepon genggamku bergetar. Sebuah pesan dari Bu Lilis, tetangga lama yang baik hati yang pernah memberikan kami surat dukungan diam-diam. Bu Lilis, Bu Sinta, Anda harus lihat ini. Grup WhatsApp warga sedang gempar. Dia mengirimkan screenshot percakapan grup warga yang sudah kutinggalkan. Mataku membelalak membaca isinya. Bu RT, ibu-ibu, dengan berat hati saya harus memberitahukan bahwa anak Bu Wati, Aldi, ketahuan mencontek saat ujian semester. Sekolah memanggil orang tua dan akan memberikan sanksi. Bu Nur, astagfirullah. Anak siapa yang memberi contekan? Mbak Erlin. Sekarang kita tahu dari mana asal kebiasaan buruk itu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Aku tertegun. Kalimat terakhir itu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, persis seperti yang dulu mereka ucapkan tentang Ardi. Mas Irfan yang sedang memasang rak buku di ruang tamu mendekat ketika mendengar suara kagetku. Ada apa? Aku menunjukkan telepon padanya. Anak Bu Wati ketahuan mencontek. Lihat bagaimana mereka membicarakannya sekarang. Dia membaca pesan itu dengan ekspresi yang perlahan berubah dari heran menjadi masam. Ironis. Dulu mereka dengan mudahnya menuduh Ardi dan kita sebagai sumber masalah. Sekarang, bisakah kita menahan diri untuk tidak bersukacita? Tanyaku. Meski sebenarnya ada bagian kecil dalam diriku yang merasa ini adalah keadilan yang sempurna. Mas Irfan menghela napas panjang. Kita bukan seperti mereka, Sin. Tapi, memang menarik melihat bagaimana karma bekerja. Beberapa jam kemudian, Bu Lilis menelepon. Suaranya berbisik, seolah takut ketahuan. Bu Sinta, Anda tidak akan percaya apa yang terjadi setelah itu. Bu Wati marah besar di grup, menyalahkan guru dan sistem sekolah. Dia bilang anaknya difitnah. Aku memicingkan mata. Serius? Iya.
dan kemudian, tunggu sebentar. Suara Bu Lilis tiba-tiba menjauh dari telepon. Ya, Bu. Iya, sebentar. Kembali suaranya jelas. Maaf, Bu Sinta. Bu RT memanggil saya. Tapi kabar terakhir, Bu Wati dan Mbak Erlin sekarang bertengkar di grup. Mbak Erlin bilang Bu Wati tidak bisa menerima kenyataan. Persis seperti Bu Sinta dulu. Telepon itu membuatku terdiam lama setelah Bu Lilis mengucapkan selamat tinggal. Rasanya aneh. Sekarang mereka saling memakan satu sama lain. Persis seperti yang pernah mereka lakukan padaku. Ardi yang turun dari kamarnya menggeleng-gelengkan kepala. Apa mereka tidak bosan berantem terus, Bu? Aku menariknya mendekat. Beberapa orang memilih untuk menyalahkan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Sayang. Itulah mengapa penting sekali kita jujur pada diri sendiri dan berani mengakui kesalahan. Malam harinya, Bu Lilis mengirimkan update terbaru. Pertengkaran di grup WhatsApp telah merembet ke dunia nyata. Bu Wati dan Mbak Erlin terlihat bertengkar hebat di depan warung Bu Nur. Sampai-sampai ketua RT harus turun tangan melerai. Bu Lilis, Mbak Erlin bilang Bu Wati hipokrit. Bu Wati balik menyebut Mbak Erlin provokator. Bu Nur malah bilang mereka berdua sama-sama salah. Grup warga sekarang pecah menjadi beberapa kubu. Aku menunjukkan pesan itu pada Mas Irfan yang sedang duduk santai membaca buku di sofa baru kami. Dia mengangkat alis. Jadi sekarang mereka saling menghancurkan satu sama lain? Tidak butuh waktu lama bagi karma untuk bekerja. Aku memandang keluar jendela, ke arah bulan purnama yang bersinar terang. Aku tidak ingin bersukacita atas penderitaan orang lain, tapi rasanya lega mengetahui bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Mas Irfan menarikku duduk di sampingnya. Ini baru permulaan, Sin. Sistem pertahanan mereka yang dibangun atas dasar gosip dan fitnah akhirnya runtuh dengan sendirinya. Di lantai atas, suara tertawa Ardi yang sedang berbicara dengan teman barunya melalui telepon mengisi rumah kami dengan kehangatan. Suara yang sudah lama tidak kami dengar begitu bebas dan riang. Aku tersenyum. Ini adalah kehidupan baru kami, jauh dari drama, gosip, dan orang-orang yang mencoba menjatuhkan kami. Sedangkan untuk kompleks lama kami, biarlah mereka menuai apa yang telah mereka tabur. Kami sudah memilih untuk melangkah maju. Dan pilihan itu adalah kemenangan terbesar kami. Pagi itu, aroma kopi segar menari-nari di udara dapur baru kami yang lebih kecil namun terasa jauh lebih hangat. Aku sedang menyiapkan sarapan ketika telepon genggam berdering. Bu Lilis lagi. Sepertinya menjadi sumber informasi tak resmi kami tentang kompleks lama. Bu Lilis, Bu Sinta, toko Bu Nur sepi banget semenjak kejadian anak Bu Wati mencontek. Katanya banyak yang pindah belanja ke warung sebelah setelah tahu Bu Nur sering menakar sembako curang. Aku mengernyit sambil mengaduk telur dadar. Dia mencurangi takaran. Mas Irfan yang sedang membaca koran di meja makan mengangkat kepala. Ada kabar baru. Katanya toko Bu Nur sepi karena warga tahu dia curang dalam menakar. Jawabku sambil meletakkan piring sarapan di atas meja. Ardi yang sedang asyik menyendok serealnya tiba-tiba berseru. Ibu ingat nggak waktu kita beli beras di warung Bu Nur terus pas ditimbang di rumah kok kurang? Aku dan Mas Irfan saling memandang. Benar sekali. Dulu kami sering menganggap itu salah timbangan kami sendiri. Aku membalas Bu Lilis. Bagaimana warga bisa tahu soal takaran curang itu? Bu Lilis, katanya ada mahasiswa KKN yang sedang penelitian, diam-diam menimbang ulang belanjaan warga. Ternyata rata-rata belanjaan dari warung Bu Nur kurang 10-15. Mas Irfan menyeringai membaca pesan itu. Karma bekerja lewat penelitian akademis. Sungguh indah. Siang harinya, Bu Lilis mengirim foto kondisi warung Bu Nur yang biasanya ramai pengunjung. Sekarang sepi melompong. Hanya Bu Nur sendiri yang terlihat duduk lesu di balik meja kasir. Wajahnya muram.
Bu Lilis, bukan cuma takaran. Sekarang beredar kabar kalau Bu Nur sering menjual barang kadaluarsa dengan mencopot tanggalnya. Kemarin ada yang komplain karena anaknya keracunan setelah makan snack dari warungnya. Aku merasa sedikit iba melihat foto itu, meski ingatan akan bagaimana Bu Nur dengan sengaja mengurangi takaran beras untukku masih segar. Kasihan juga, gumamku tanpa sadar. Mas Irfan meletakkan tangannya di pundakku. Kamu terlalu baik. Ingat bagaimana dia memperlakukan kita. Aku menghela napas. Aku cuma berpikir, betapa cepatnya reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam semalam. Dan itu pilihannya sendiri, tambah Mas Irfan tegas. Dia memilih untuk menipu, sama seperti dia memilih untuk ikut menyebarkan fitnah tentang kita. Malam itu, grup WhatsApp kompleks lama kami, yang sekarang sudah tidak lagi kami ikuti, konon gempar dengan pertengkaran baru. Bu Lilis melaporkan, Bu Nur marah besar di grup. Dia bilang ini semua ulah Mbak Erlin yang sengaja menyebarkan info tentang takaran curang sebagai balasan karena Bu Nur tidak membela dia saat bertengkar dengan Bu Wati. Aku menggeleng-geleng kepala sambil membereskan meja makan. Persis seperti prediksi Mas Irfan, sistem pertahanan mereka yang dibangun di atas gosip dan kebohongan akhirnya runtuh dengan sendirinya. Ardi yang sedang mengerjakan PR di ruang tamu tiba-tiba bertanya, "Bu, kalau kita main ke kompleks lama nanti, apa kita masih boleh belanja di warung Bu Nur?" Aku duduk di sampingnya, merapikan rambutnya yang berantakan. "Apa menurut adek kita harus belanja di situ lagi?" Ardi berpikir sejenak, lalu menggeleng. Adek nggak suka orang yang tidak jujur. Tapi adek juga kasihan lihat Bu Nur sendirian di warung. Hatiku meleleh mendengar jawaban polosnya. Suatu hari nanti, mungkin kita akan memberi kesempatan lagi. Tapi sekarang, biarkan dia belajar dulu bahwa kejujuran itu penting. Mas Irfan yang mendengar percakapan kami tersenyum bangga. Pelajaran hidup yang berharga untuk kita semua. Sebelum tidur, telepon genggamku berdering sekali lagi. Kali ini dari nomor tak dikenal. "Halo, Bu Sinta." Suara di seberang sana terdengar serak. Ini Bu Nur." Dadaku berdebar kencang. Apa yang dia inginkan sekarang? Ada perlu apa, Bu Nur? Tanyaku dengan hati-hati. Diam sejenak. Lalu, saya ingin minta maaf. Aku terkejut. Tidak menyangka akan mendengar kalimat itu dari mulutnya. Untuk semua yang kami lakukan pada keluarga ibu. Untuk semua fitnah. Untuk takaran beras yang kurang. Suaranya tersendat. Sekarang saya mengerti bagaimana rasanya jadi korban gosip. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya terima maaf Anda, Bu Nur. Tapi maaf saja tidak cukup. Anda perlu berubah. Iya, Bu Sinta. Saya sedang mencoba. Warung saya mungkin akan tutup. Tapi saya ingin mulai lagi dengan cara yang benar. Setelah menutup telepon, aku berdiri lama di balkon kamar, memandang bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Mungkin karma tidak selalu tentang pembalasan dendam. Mungkin, terkadang karma adalah tentang memberikan peluang untuk introspeksi, kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan untuk Bu Nur, semoga ini adalah awal dari perubahan yang sesungguhnya. Sementara untuk kami akan terus menjalani hidup baru ini, dengan kejujuran, ketulusan, dan kedamaian yang sekarang kami miliki. Minggu-minggu pertama di rumah baru terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan ringan, tanpa beban gosip, tanpa tatapan penuh prasangka, tanpa ketakutan akan serangan berikutnya. Udara di kompleks ini terasa lebih segar. Atau mungkin itu hanya karena hatiku yang kini lebih lapang. Hari ini adalah hari Sabtu yang cerah. Aku berdiri di dapur kecil kami yang terang benderang oleh sinar matahari pagi, menyiapkan pankek kesukaan Ardi.
Dari jendela di atas wastafel, aku bisa melihat tetangga sebelah, Bu Rina, sedang menyiram tanaman di halamannya. Ibu Sinta, pagi, sapanya ramah sambil melambai. Pagi, Bu Rina, balasku dengan senyum tulus. Begitu sederhana, begitu normal. Tapi bagiku, sapaan ramah seperti ini adalah sesuatu yang sangat kuhargai setelah semua yang kami alami. Mas Irfan masuk ke dapur sambil mengusap matanya yang masih mengantuk. Wangi pankeknya sampai ke kamar tidur. Ujarnya sambil mencium keningku. Bu Rina tadi menyapa aku. Bisikku, masih tak percaya dengan normalitas yang kami dapatkan sekarang. Dia tersenyum mengerti. Kamu layak dapatkan itu, sayang. Kamu layak dapatkan semua kebaikan di dunia ini. Ardi sudah punya teman baru. Raffi, anak tetangga depan rumah yang usianya hanya beda setahun. Mereka langsung akrab sejak hari pertama kami pindah. Sekarang, setiap pulang sekolah, Raffi sering datang mengerjakan PR bersama Ardi di kamarnya. Bu Sinta, boleh aku ikut Raffi main ke taman kompleks nanti? Pinta Ardi dengan mata berbinar saat sarapan. Jantungku berdebar kencang. Pertanyaan sederhana yang dulu selalu diikuti rasa was-was. Akankah ada yang mau bermain dengannya? Akankah dia diolok-olok? Tentu saja, nak, jawabku, berusaha menyembunyikan getar di suaraku. Mas Irfan meraih tanganku di bawah meja, memberiku kekuatan diam-diam. Dia tahu betul apa yang sedang kurasakan. Siang itu, aku memberanikan diri untuk menghadiri arisan ibu-ibu kompleks untuk pertama kalinya. Telapak tanganku berkeringat ketika aku mengetuk pintu rumah Bu Rina yang menjadi tuan rumah. Bu Sinta, akhirnya datang juga. Sambut Bu Rina dengan hangat, menarik tanganku masuk. Sekitar 10 ibu-ibu lain sudah duduk melingkar di ruang tamu. Beberapa mengangguk ramah, yang lain tersenyum. Tidak ada tatapan curiga. Tidak ada bisik-bisik yang tiba-tiba berhenti ketika aku masuk. Kita sedang membicarakan acara lomba memasak antar RT bulan depan. Jelas Bu Rina sambil menyodorkan kue lapis buatannya. Kamu kan jago masak, mau mewakili kita. Aku terkejut. Saya? Tapi saya baru di sini. Justru itu. Biar mereka tahu kompleks kita punya pendatang baru yang berbakat, sahut Bu Tuti, ibu yang duduk di sebelahku. Perasaanku campur aduk, haru, syukur, dan sedikit rasa tidak percaya. Di tempat lama, butuh bertahun-tahun sebelum mereka menganggapku bagian dari mereka. Di sini, hanya dalam hitungan minggu. Malam harinya, ketika Ardi sudah terlelap dan Mas Irfan sedang menyelesaikan pekerjaannya di ruang kerja kecil, aku duduk di teras belakang menikmati angin malam. Telepon genggam bergetar. Pesan dari Bu Lilis. Bu Lilis, kompleks kita kacau balau sekarang. Mbak Erlin dan suaminya bertengkar terus karena masalah banjir kemarin. Bu Wati dikucilkan di arisan setelah marah-marah ke Bu RT. Bu Nur tutup warung sementara. Aku memandang bintang-bintang di langit, mencerna kabar itu. Seharusnya aku merasa puas, tapi yang kurasakan justru kosong. Seperti semua itu sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan kami yang baru. Aku membalas, semoga mereka bisa belajar dari semua ini dan menjadi lebih baik. Bu Lilis langsung membalas, kamu terlalu baik, Bu Sinta. Kompleks kita kehilangan keluarga terbaik. Aku tersenyum kecil, lalu mematikan telepon. Malam ini terlalu indah untuk dikotori oleh kenangan lama. Mas Irfan muncul dari belakang, memelukku dari belakang. Pikiranku kemana? Bisiknya di telingaku. Aku sedang berpikir, betapa berbedanya hidup kita sekarang. Dia mencium pelipisku. Dan ini baru permulaan, sayang. Di atas kami, bintang-bintang berkelap-kelip seolah setuju. Kami sudah melewati badai. Dan sekarang, sinar matahari yang hangat akhirnya menyapa kami setelah sekian lama. 6 bulan telah berlalu sejak kami meninggalkan kompleks perumahan lama.
Kehidupan baru kami telah berkembang dengan akar-akar yang semakin kuat di tanah yang subur, lingkungan baru yang menerima kami dengan tangan terbuka. Namun, terkadang di tengah malam yang hening, bayangan masa lalu masih sesekali mengunjungiku seperti mimpi buruk yang tak sepenuhnya hilang. Hari ini, ketika aku sedang memilih sayuran di pasar swalayan, seseorang menyentuh bahuku dengan lembut. "Bu Sinta." Aku menoleh dan menemukan Pak Joko, tetangga lama yang tinggal di ujung gang, berdiri di belakangku dengan keranjang belanja di tangan. Wajahnya terlihat lebih tua dari yang kuingat, dengan garis-garis kerutan yang lebih dalam di sekitar matanya. "Pak Joko," sapaku, berusaha tersenyum meski jantung tiba-tiba berdegup kencang. "Senang bertemu Anda," ujarnya dengan nada rendah yang terdengar tulus. Saya ingin minta maaf. Kami mencari kafe terdekat dan duduk di sudut yang sepi. Pak Joko menceritakan bagaimana keadaan kompleks setelah kami pergi. Perpecahan di antara warga yang semakin dalam, pertengkaran terbuka antara Mbak Erlin dan Bu Wati di pos ronda, warung Bu Nur yang akhirnya bangkrut dan dijual. Yang paling parah, lanjut Pak Joko sambil menatap kopinya yang beruap, adalah ketika kebenaran tentang semua fitnah terhadap Anda akhirnya terungkap. Aku mengerutkan kening. Kebenaran. Dia mengangguk pelan. Anak Bu Wati, Aldi, yang dulu ketahuan mencontek, ternyata menceritakan semuanya ke guru BK. Bahwa ibunya dan beberapa tetangga lain sengaja menyebarkan rumor tentang Anda untuk menutupi perselingkuhan Mbak Erlin dengan suami Bu Wati. Dunia seakan berhenti berputar. Apa? Ya, selama ini, semua tuduhan tentang Anda membawa laki-laki lain ke rumah, itu proyeksi dari apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Mbak Erlin dan suami Bu Wati sudah lama berselingkuh. Mereka sengaja menjadikan Anda kambing hitam agar tidak ada yang mencurigai mereka. Aku duduk terdiam, mencerna informasi yang seperti tamparan keras itu. Semua penderitaan kami, pengucilan, fitnah, trauma Ardi, hanya karena mereka ingin menutupi perselingkuhan mereka sendiri? Kenapa baru sekarang terungkap? Pak Joko menghela napas. Karena setelah Anda pergi, mereka mulai saling memakan satu sama lain. Tanpa musuh bersama, pertahanan mereka runtuh. Dan anak-anak, mereka lebih jeli melihat kebenaran daripada yang kita duga. Pulang ke rumah, aku duduk termenung di teras belakang sambil memandangi taman kecil yang mulai kuhijaukan. Mas Irfan pulang lebih awal dengan membawa pizza kesukaan kami, tradisi Jumat malam kami yang baru. "Ada apa? Kamu kelihatan pucat," tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku menceritakan pertemuanku dengan Pak Joko. Dengan setiap kata yang terucap, wajah Mas Irfan berubah dari heran menjadi marah, lalu akhirnya kosong. "Jadi selama ini," suaranya parau, "kita menjadi korban karena mereka ingin menutupi aib mereka sendiri," simpulkum dengan getar di suara. Dia menarik napas panjang, lalu menarik tanganku erat. "Tapi kita berhasil melewatinya. Dan lihat kita sekarang, lebih kuat dari sebelumnya." Ardi tiba-tiba muncul dari dalam rumah dengan wajah berseri. "Bu, Pak, aku diterima di tim basket sekolah." Kami berdua langsung berdiri memeluknya. Di antara pelukan itu, mata Mas Irfan bertemu denganku, penuh arti. Inilah yang sebenarnya penting. Bukan dendam, bukan pembalasan, tapi keluarga kami yang tetap utuh melewati badai. Malam itu, ketika semua sudah tidur, aku berdiri di balkon kamar memandangi bulan purnama. Telepon genggam bergetar. Pesan dari Bu Lilis yang mengirimkan screenshot grup warga lama. "Bu RT, dengan berat hati saya umumkan, keluarga Bu Wati akan pindah setelah peristiwa memalukan ini. Mari kita jaga kerukunan warga. Mbak Erlin, saya juga mohon maaf pada semua warga, terutama pada keluarga Bu Sinta yang sudah saya fitnah." Aku mematikan telepon tanpa membalas. Tidak ada kata-kata yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada permintaan maaf yang bisa menghapus luka.
Mas Irfan muncul dari belakang, memelukku erat. Sudah selesai, sayang. Kita sudah bebas. Aku menoleh dan menatap matanya yang teduh. Aku tahu. Dan aku tidak ingin memendam kebencian lagi. Di bawah sinar bulan, kami berpelukan. Dua orang yang telah melewati badai dan menemukan pelabuhan yang tenang. Kami mungkin tidak pernah mendapatkan permintaan maaf yang tulus dari mereka. Tapi kami mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kekuatan sebagai sebuah keluarga, dan kehidupan baru yang jauh dari segala racun masa lalu. Dan untuk itu, kami bersyukur.